Nah saudara lihat Ayub, pasal yang pertama, ayat yang pertama. Banyak orang berkata, kenapa orang saleh kayak begini bisa dicobai oleh Tuhan. Saya mau kasih tahu, Ayub bukan orang yang sempurna. Kalau Tuhan berurusan sama hidup seorang manusia, dia gak pernah nganggur. Dia gak pernah asal, gua kerjain aja. Gua mau lihat betapa kamu mencintai aku. Tuhan gak jahat kayak begitu. Ayub 1, ayat yang pertama. Tuhan gak nganggur sama Ayub. Ayub orang saleh, tapi ada sesuatu yang membuat Tuhan perlu membuat perkara dalam kehidupan Ayub. Kenapa? Ayub hancur keluarganya. Saudara dan saya kesalehan. Gak bisa orang merasa, saya gak maulah jadi berkat. Yang penting saya sendiri dengan Tuhan. Anda baca Ayub 40, 41, Ayub bertobat. Bagaimana orang sempurna bertobat? Kalau Ayub perlu bertobat, berarti ada yang gak sempurna dengan Ayub. Dan saya mau singkapkan hari ini, jangan sampai saudara membangun hubungan dengan Tuhan, tapi ternyata keluargamu hancur. Pernikahanmu hancur. Saudara asik pelayanan, Anda asik nyanyi, khotbah, nge-WL, main musik, tapi ternyata kamu gak menurunkan benih ilahi. Look at this. Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Keren. Mau apa yang kurang sama orang ini? Orangnya tokcer. Semuanya kelihatan bagus. Lihat ayat yang kedua. Nggak cuma perawakan baik, punya karakter, cinta Tuhan. Ia punya 7 anak laki dan 3 anak perempuan. Nggak mandul loh. Dia punya yang mewarisi harta. Dia punya yang nurunin marga keluarga. Tapi nanti yang menyedihkan, Anda akan lihat Ayub pasal yang pertama. 10 anaknya Ayub, Anda nggak tahu namanya siapa. Tahu nggak yang sedih apa? Saudara dan saya punya orang tua kaya, diberkati oleh Tuhan, tapi nggak punya identitas. Mau yang lebih sedih lagi apa? Anakmu sekolah, keluargamu baik, rumah ada, mobil punya, S1, S2, S-Doger, S-Teler, tapi nggak dikenal sama surga. Ayat yang selanjutnya. Orang kaya, paling kaya di timur. Punya 7.000 ekor kambing domba. 3.000 ekor unta. 500 pasang lembu. 500 keledai. Budak-budak dalam jumlah besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya. Orang Kristen udah puas kayak begini. Gue udah diberkati. Tuhan pasti sayang sama gue. Kalau bisnis gak lancar, something is wrong. Anak punya. Istri ada. Rumah punya. Mobil banyak. Bisnis lancar. Saya pasti berkenan dengan Tuhan. Siapa bilang? Di mana kesalahannya Ayub? Lihat ayat yang selanjutnya. Bagaimana seorang saleh punya anak tipe kayak begini. Anak yang laki biasa mengadakan pesta di rumah. Menurut masing-masing giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang makan, minum bersama dengan mereka. Para orang tua, anak-anak apa yang kamu lahirkan? Cuma sekolah, punya sarjana, punya komunitas, yang penting bisa kerja. Ke Amerika, ke Australia, ke China, ke Malaysia. Tapi nggak dikenal oleh Tuhan. Mereka dengan sarjana mereka menuju ke neraka loh. Terus Ayub merasa dia bapak yang baik. Ayat yang kelima. Di sini kejatuhan Ayub. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub, mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub. Apa saudara? Ini bapak gak bisa didik anak. Daripada anak saya tersinggung, pastor, biarin yang ngajarin dia tentang kebenaran, guru sekolah minggu. Makanya anakmu gak bisa bertumbuh. Berapa banyak orang tua lebih takut nyinggung hati anaknya. Kamu lebih puas mereka sekolah, mereka punya komunitas, menang juara, olimpiade, matematika, science, sports. Dan saudara berpikir, yang penting saya cinta Tuhan, saya melayani Tuhan, saya kasih persembahan. Yang penting saya baik di hadapan Tuhan. Tuhan, lihat anak saya. Anak saya mau sebejat-bejatnya, yang penting saya. Itu bukan orang tua yang baik. Kenapa Tuhan perlu intervensi? Karena kalau Tuhan gak intervensi, maka kesalehan Ayub hanya berhenti di satu generasi. Tuh gak sedih apa saudara? Gak tahu loh nama anaknya Ayub siapa. Apa yang paling menyedihkan? Rumah anaknya kebakaran, 10-10-nya mati.
Sekarang coba buka Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9. Satu-satunya satu kali saudara diperkenalkan dengan istrinya Ayub. Kenapa saudara di gereja ini dididik tentang keluarga? Oh, Ayub babak belur karena keluarga. Bagaimana orang saleh punya istri mulutnya kayak got. Istrinya bilang begini, masih bertekun kamu dalam kesalehanmu. Kutuki Tuhan, mati aja lo. Bagaimana seorang saleh punya istri kayak begini? Kalau Ayub saleh pernikahannya benar, maka istrinya akan berkata, Pi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, kuatkan hatimu. Enggak tuh. Istrinya bilang, lu masih tekun lu sama Tuhan, bego lu. Mati aja, kutukin tuh Tuhan. Ayub kelihatan saleh tapi keluarganya babak belur. Ayub kelihatan saleh tapi keluarganya tidak bisa menurunkan benih yang ilahi. Kenapa Tuhan meminta gerejanya melakukan amanat agung? Sebab selama Tuhan mempercayakan saudara dengan kehidupan, adalah tanggung jawab setiap orang percaya untuk menurunkan benih ilahi. Supaya Tuhan tidak hanya dikenal oleh satu generasi, tapi dia dikenal from generation to generation. Ya mengerti, kita kan amin.